ada join kelas. Join kelas seperti yang Bapak Ibu sudah lakukan tadi dengan menonton video. Materi kelas dan join kelas ini sudah saya sampaikan di YouTube Bapak Ibu ya, bisa disaksikan untuk join kelas. Jadi siswa nanti Bapak Ibu bisa join ke kelas kita, begitupun mahasiswa bisa join ke kelas dosen. Tinggal men-share saja kode kelasnya. Fitur yang lain adalah posting. Anda dapat menambahkan posting berupa teks, gambar, file, dan YouTube Bapak Ibu. Video dalam bentuk video. Fitur selanjutnya adalah fitur polling Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengajukan survei dan polling kepada peserta didik Bapak Ibu. Ya. Misalnya Bapak Ibu ingin mengetahui bagaimana proses mengajar saya, itu bisa mengajukan pertanyaan berupa polling. Kemudian ada assessment. Assessment ini untuk pemberian tugas file Bapak Ibu. Ya. Dengan mengupload, misalnya Bapak Ibu memberikan tugas makalah kepada seluruh mahasiswa, Bapak Ibu bisa memberikan tugas dan mahasiswa mengupload dengan waktu tertentu. Ya. Selanjut, kemudian fitur berikutnya ada kuis. Ini yang menarik di Edmodo. Kuis ada 5 macam jenis soal yang bisa Bapak Ibu gunakan. Yang pertama ada multiple choice, pilihan ganda, ada true false atau benar salah, jawaban singkat, jadi termasuk essay tapi jawabannya tidak terlalu banyak Bu ya. Kemudian ada fill the blank, ini isian pada bagian yang kosong, misalnya pertanyaan titik-titik ya, terlalu panjang, misalnya 1-2 kata itu bisa. Kemudian yang terakhir adalah pasangan jawaban yang benar. Bapak Ibu nanti ada tes Edmodo yang saya share di kelas Edmodo yang Bapak Ibu sudah join. Itu nanti bisa mengerjakan 5 jenis soal ini untuk mengetahui mengetahui bagaimana tampilannya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa melihat juga modelnya seperti apa. Fitur yang lain ada library. Library ini Bapak Ibu digunakan untuk menyimpan file bahan ajar, ya. Bisa berupa kuis juga. Jadi semua bahan ajar Ibu bisa masukkan dalam Edmodo di library atau di perpustakaan. Jika dibutuhkan nanti bisa tinggal di-linkkan. Selain itu, selain bahan ajar, Bapak Ibu yang terkoneksi dengan Google Drive atau email yang dipakai mendaftar Edmodo, itu maka Google Drive-nya juga terbaca. Jadi Bapak Ibu jika ada filenya yang di Google Drive, tinggal melinkkan juga, ya. Tinggal mengambil saja, tidak perlu mendownload baru mengupload lagi, hanya langsung masuk ke sistem. Nanti kita tunjukkan di Edmodo ini. Yang berikutnya Bapak Ibu, gradebook. Gradebook ini untuk kumpulan nilai peserta didik. Jadi Bapak Ibu yang punya nilai nanti mahasiswa atau siswanya, itu bisa dilihat listnya dan bisa di-download dalam bentuk Excel. Jadi gampang diolah untuk kuliah Bapak Ibu digabungkan dengan nilai lain. Ya. Yang menarik juga di Edmodo ada fitur award, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau memberikan badge kepada mahasiswa, award itu bisa Bapak Ibu berikan penghargaan. Ada semacam medali gitu ya. Ada medali yang bisa Ibu berikan. Dan yang terakhir adalah fitur discover, Bu. Ini bisa kita koneksi dengan berbagai jenis bahan ajar dari guru lain atau pakar juga ada. Bahkan games yang ada di Edmodo itu bisa kita linkkan ke bahan ajar kita. Bisa juga kita masukkan sebagai bagian dari materi. Ya. Nah, fitur-fitur ini Bapak Ibu, ini semua ada di Edmodo. Walaupun sebenarnya simple, tapi cukup lengkap. Ya, itu yang menariknya dari Edmodo. Dan juga ada versi mobile-nya Bapak Ibu. Ya. Ini saya belum masukkan di sini, tapi ada versi mobile. Bapak Ibu bisa nanti download APK-nya di Play Store, bukan di Play Store, ya di Play Store dan di iPhone. Di iPhone. Jadi seperti itu. Nah, oke Bapak Ibu.
Ini pengantar sebelum kita masuk praktek. Silahkan kalau ada yang perlu didiskusikan dari penjelasan awal saya, bisa angkat tangan atau menu raise hand. Ini sudah ada Pak Jolgi Willy ya. Silahkan Pak Jolgi ya. Nah, ada juga Pak Edmodo 1, cuma minta diganti saja Pak Edmodo 1 namanya, supaya saya enggak, saya tahu namanya. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan diaktifkan mic-nya tentang fitur yang saya jelaskan tadi, sebelum kita langsung praktekkan. Pak Edmodo 1 ada. Silakan Pak Edmodo 1. Kebetulan namanya saya enggak tahu namanya siapa karena nama... Oke, silakan Pak bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Atau yang lain ada? Saya bertanya, Pak. Silakan Ibu Eti. Ya. Saya bertanya ya, Pak. Ya, silakan Bu. Ya, di sini saya bertanya, kan di kuis itu ada pilihan ganda, benar salah, jawaban singkat, isian, dan matching ya. Nah, bagaimana apa saat siswa mengerjakan itu langsung masuk betul salahnya berapa langsung ada? Terus apakah langsung berhubungan nge-link dengan gradebook? Begitu ya Pak. Mohon penjelasannya Pak. Ya. Oke. Yang pertama Bapak Ibu, apakah langsung kelihatan nilainya? Itu ada pilihan nanti saat Bapak Ibu meng-create quiz. Jadi pada saat Bapak Ibu meng-create quiz, itu ada pilihan apakah nilainya ditampilkan ke siswa atau kita sembunyi dulu. Nanti selesai baru muncul semua. Bisa juga Bapak Ibu tidak munculkan semua nilainya. Benar salahnya tidak muncul. Bapak Ibu, hanya Bapak Ibu tahu. Itu pilihannya Bapak Ibu ya. Jadi pertanyaan Ibu tadi, Bapak Ibu bisa sembunyikan fitur itu. Nanti terakhir atau pada saat pengumuman baru Bapak Ibu umumkan. Jadi mahasiswa atau siswa tidak tahu nilainya. Apa gunanya nih Bapak? Benar salahnya juga tidak kelihatan ya. Kalau Bapak Ibu kasih ujian, kan bisa saja mahasiswa catat yang benar. Nah, itu tidak seperti itu. Jadi bisa disembunyikan. Ya. Disembunyikan kedua, dulu. Disembunyikan bisa. Ya, jadi Bapak Ibu bisa sembunyikan. Nanti kita demokan seperti apa modelnya. Yang kedua Bapak Ibu, apakah langsung ke gradebook? Ya Bu, langsung terlist di gradebook. Jadi simpan datanya di situ, nanti tinggal di-download dalam bentuk Excel bisa. Bagaimana Bu Betty? Ya, sudah siap? Okay. Ya, jelas. Ya. Terima kasih Bu, Pak. Ya. Masih ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut? Bertanya Pak. Silakan Pak. Tadi terkait dengan soal-soal tadi, ada ganda dan segala macam. Itu bisa nggak kita setting waktunya untuk satu soal misalnya? Kita kasih misalnya 5 menit untuk menjawab satu soal, bisa nggak? Kalau per soal kayaknya enggak. Dia langsung akumulasi seluruh soal. Jadi kalau misalnya ada 10 pertanyaan, ya kita kasih 10 menit. Tidak ada bagian bahwa soal 1 menit, soal 2 enggak. Dia akumulasi untuk seluruh pertanyaan. Demikian Pak, untuk mode ini. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi sebelum kita masuk ke demonstrasi menggunakan metode ini. Nggak ada lagi ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Kita masuk ke prakteknya Bapak Ibu. Disimak saja yang kebetulan punya HP atau laptop yang terpisah, bisa gunakan. Karena kesulitannya kalau laptopnya tidak sama dengan digunakan, ya itu akan ribet ya. Pindah-pindahnya susah. Ya. Jadi kalau yang ini bisa menggunakannya. Baik Bapak Ibu, kita lihat. Oke. Ini tampilan Edmodo Bapak Ibu di awal ya seperti ini. Kalau sudah login Pak ya, kami harap Bapak Ibu sudah login. Ya. Tampilannya seperti ini. Kebetulan Bapak Ibu saya sudah banyak kelas ini.
Kelas saya, kalau saya tampilkan, Bapak Ibu mau lihat kelasnya, itu tampil seperti ini. Dan ini kumpulan kelas-kelas yang saya bina selama ini, ya. Ada perancangan aplikasi Internet of Things, ya. Ini akan terkumpul di sini, ya, seperti ini. Termasuk kelas Bapak Ibu sekarang, misalnya saya buka kelas Bapak Ibu saat ini, ya, workshop Edmodo. Kita lihat berapa yang sudah tergabung Bapak Ibu, ya. Kita lihat anggota yang sudah tergabung. Pertama mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersua kembali bersama teman-teman semua. Ini ya. Ini nama-nama guru Bapak Ibu. Ya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan dari kemahasiswaan. Kemudian maaf Pak Aminur, perhatikan dulu. Oke. Ini yang sudah join, sudah lumayan banyak. Ini guru yang sudah join. Yang Bapak Ibu yang mau join sebentar, itu di grup Edmodo kita, ya, bisa akses yang saya share di grup alamatnya. Bisa akses. Apa yang bisa dilakukan di sini Bapak Ibu? Yang di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lihat. Ya. Pertama, ada fitur materi, ya, materi di sini. Materi. Tapi sebelum masuk ke materi ini, bagaimana cara membuat kelas dulu, Bapak? Saya sampaikan cara membuat kelas. Yang pertama itu di bagian sini di kelas saya, yang saya blok ini, Bapak. Di kelas saya ini, Bapak Ibu klik yang titik 3x3 ini, tanda titik 3. Di sini ada pilihan buat kelas. Lihat kelas yang diarsipkan dengan gabung kelas. Saya ulang, ada buat kelas, lihat kelas yang diarsipkan dan gabung. Tadi waktu join ke kelas Edmodo, Bapak Ibu klik gabung kelas. Gabung kelas digunakan juga untuk siswa atau mahasiswa Bapak Ibu untuk join ke kelas Bapak Ibu sekalian. Jika Bapak Ibu ingin buat kelas, klik buat kelas. Klik ini. Muncul seperti ini. Isikan nama kelasnya Bapak Ibu. Nama kelas, misalnya kelas atau mata kuliah bisa Bapak ya. Bisa kelasnya, bisa mata kuliahnya. Nah, Bapak Ibu satu mengajar beberapa kelas, bisa kelasnya, bisa juga kalau di sekolah kan kelas Bapak ya. Kalau mahasiswa juga ada kelas, ada mata kuliah. Kalau untuk spesifiknya mata kuliah, misalnya saya mengajar mata kuliah komputer ya, saya tulis mata MK. Kalau saya biasanya Bapak Ibu menulis itu tahun ajarannya ya, misalnya sekarang tahun 2019-2 ya. Tulis ya, MK komputer kelas A misalnya. Nah, mata kuliah komputer kelas A. Deskripsi silahkan ditulis deskripsinya ya. Terserah Bapak Ibu. Panjang maksimal 26 karakter. Kemudian pilih jenjang yang ada. Nah, Edmodo menariknya, dia fasilitasi dari TK sampai pendidikan tinggi. Malah ada pendidikan dewasa. Ya. Saya kurang tahu apa maksudnya pendidikan dewasa ini. Nah, ada pendidikan tinggi. Misalnya ini saya terkait mata kuliah ya, pendidikan tinggi. Ya, kemudian mata pelajaran, silahkan masukkan, ada berapa bagian. Kemudian misalnya saya pilih teknologi komputer. Pilih mata pelajarannya, komputer teknologi. Mengganti warna, warna ini Bapak Ibu, warna di headernya ya. Bapak Ibu bisa pilih. Misalnya saya pakai warna kuning. Klik buat. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Tidak lama akan muncul pilihannya. Selamat datang di 2019 MK Komputer kelas A. Apa berikutnya? Bapak Ibu bisa tambahkan siswa, bisa juga jelajah kelas. Nah, saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan ini, Bapak Ibu pilih jelajah kelas, jangan menambahkan satu-satu siswa. Agak ribet. Ya. Biarkan siswa yang join masuk ke dalam, berikan mereka kemandirian untuk registrasi, kemudian dia join berdasarkan kode kelas yang Bapak Ibu bagikan. Ya. Silahkan klik jelajah kelas. Nah, tampilannya masih kosong seperti ini Bapak Ibu.
Ini belum ada materi apa-apa yang kita masukkan, belum ada bahan ajar ya. Nah, ini kelas Bapak Ibu sudah jadi seperti ini. Kemudian bagaimana memulainya Bapak Ibu? Pertama ya, di bagian kolom depan ini. Nah, ini sama dengan mengupdate status Bapak Ibu di sini. Jadi misalnya Bapak Ibu ingin membuat ucapan selamat dulu. Selamat datang mahasiswa di kelas A ya, misalnya. Di kelas A. Post. Kita post. Nah, langsung muncul di sini. Siswa itu bisa langsung memberikan komentar di bagian bawah sini Bapak. Bisa like. Ini yang kami maksud tadi bahwa Edmodo ini lebih ke arahnya medsos, Bapak. Bisa media sosial seperti ini. Komentar, ya silahkan komentar. Mahasiswa bisa hadir Pak, ya gitu ya. Komentar. Yang lain juga bisa membalas. Jadi di sini yang saya maksud adalah bisa jadi forum diskusi di bagian posting ini. Jadi bisa diskusi di situ. Nanti guru tinggal mengamati, mengontrol dan sebagainya. Nah, ini untuk forum diskusinya. Jadi chatnya kita tinggal berikan topik dan sebagainya. Kemudian selain chat atau diskusi seperti ini, Bapak Ibu bisa membagikan materi berupa file PDF, file PowerPoint, dan yang jelas jenis file, Pak. Bapak tinggal klik ini. Ada siapkan berkas, sisipkan berkas, dan gambar. Kalau gambar, Bapak. Misalnya saya mau menyisipkan gambar, Bapak Ibu. Kita klik, sisipkan berkas, gambar. Nah, Bapak Ibu tinggal upload gambar yang diinginkan. Ya. Nah, misalnya saya klik ini. Sisipkan ini. Nah, tunggu sebentar di download, di upload gambarnya. Ya. Beri keterangan, ya, misalnya karena besok puasa, ya saya tulis marhaban ya Ramadan. Nah, klik post. Gambarnya. Selamat datang Ramadan. Misalnya lagi Bapak Ibu ingin melampirkan file dalam bentuk PDF atau dokumen ya, tinggal diklik saja, klik lagi, sisipkan berkas atau gambar, nah, cari file yang Bapak Ibu mau masukkan ya. Nah, misalnya ini Bapak Ibu ya, saya upload ini PDF Bapak Ibu ya, saya klik open. Nah, tunggu sampai dia selesai, kemudian kita kasih keterangan, misalnya materi 1 ya, komputer ya. Oke, klik post. Nah, ini bisa di-download mahasiswa ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Di bagian sini juga Bapak Ibu bisa men-share, membuat jejak pendapat polling. Bapak Ibu bisa klik ini, tinggal opsi 1 ya. Nah, pertanyaannya apa? Misalnya ya. Bagaimana kabar hari ini? Ya, contoh. Oke, saya post. Oke, ya, nanti di sini akan ada total suara, kemudian berapa persen yang masuk. Ya. Oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Dan lain-lain. Fitur ini bisa digunakan untuk memasukkan apa saja. Kemudian selain itu, Bapak Ibu bisa mengambil data dari perpustakaan atau library yang tadi saya sebutkan. Di sebelahnya Bapak Ibu ada, sebelah berkas ini ada klik ini. Tambahkan dari perpustakaan, Bapak Ibu bisa klik itu. Nah ini. Kebetulan ini sudah lama saya gunakan, jadi banyak fitur yang sudah banyak bahan ajar yang saya masukkan di dalam. Nah, Bapak Ibu bisa tinggal pilih, misalnya saya punya materi
materi ini saja ya, warna-warna objek. Saya klik, ini PowerPoint Bapak Ibu. Warna objek, kemudian saya klik lampirkan post, saya klik saja warna objek, kemudian lampirkan ke post. Nah, muncul di sini. Nah, misalnya saya tulis materi 2. Post. Bapak Ibu bisa potong kalau misalnya penjelasan saya terlalu cepat ya. Bisa dipotong. Kemudian Bapak Ibu, masih di library tadi, tambahkan perpustakaan. Nah, misalnya Bapak Ibu mau connect ke Google Drive-nya, tinggal diklik saja Bapak Ibu. Klik Google Drive. Ya. Akun yang terkait dengan Google Drive itu langsung muncul filenya semua sini. Kebetulan yang tadi yang saya buat anunya ini yang belum terkoneksi dengan ini. Tidak saya aktifkan, jadi tidak tampil ya. Yang menarik juga fitur terbaru, sudah connect ke Office 360. Kalau Bapak Ibu punya akun Office 360 itu bisa terkoneksi. Ya. Seperti ini Bapak. Ini library, jadi sebenarnya kapasitasnya yang saya tahu di Edmodo ini tidak terbatas, unlimited untuk Anda Bapak Ibu memasukkan dokumen-dokumen apa saja. Ya. Ini dokumen saya sejak tahun berapa ini Bapak Ibu ya. Dokumen masih tersimpan sampai sekarang ya. Ya. Ini saya lihat 2015 masih ada. Ya. Kalau ini akun saya sejak 2015 ya. Itu dokumennya masih ada. Ya. Silabus masih tersimpan ya. Kita lihat di sini. Oke Bapak Ibu ya. Nah. Oke. Nah, demikian untuk bagian posting ini Bapak Ibu ya. Posting sudah cukup sekian untuk postingnya. Kita akan masuk ke sesi selanjutnya ya. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya? Silahkan kalau ada pertanyaan. Bagian posting. Ada ya? Oke, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya akan lanjut ke fitur berikutnya. Di fitur posting ini cukup menarik Bapak Ibu, sudah cukup untuk men-share berbagai bahan ajar Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon yang mute dulu karena sebenarnya saya sudah mute di sini, cuma ada yang masih aktif ya, bisa diaktifkan ya. Sebenarnya bisa saja saya mute semua, tapi tidak akan aktif lagi Bapak Ibu. Jadi dari awal sampai akhir di mute semua. Nah. Oke, saya lanjut Bapak Ibu. Ada pertanyaan, Dadang? Kalau ada langsung saja bicara Bapak Ibu ya. Oke, saya lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, pemberian tugas, penugasan. Penugasan bisa melalui fitur di sebelah kanan ada bulat warna biru Bapak Ibu, yang plus ini. Yang ini saya lingkar-lingkari. Bapak Ibu klik saja ini. Di sini ada 4 pilihan buat tugas. Load existing assignment. Ini untuk tugas yang sudah pernah kita buat, kita mau ambil lagi. Buat kuis dan muat kuis yang ada. Buat kuis baru. Kalau muat kuis yang ada, Bapak Ibu bisa mengambil kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Ya. Jadi silahkan dipilih sesuai dengan yang ini. Yang pertama kita, karena ini yang baru ini, belum ada tugasnya, kita buat tugas dulu Bapak Ibu. Klik. Detail penugasan. Bapak Ibu bisa isi, misalnya judul tugas, buatlah tugas makalah ya, misalnya buat tugas makalah. Buatlah makalah sejarah komputer misalnya. Maksimal minimal ya. Minimal 20 halaman. Nah, misalnya. Setelah itu di mana diklik
kalau Bapak Ibu mau sisipkan link atau ini file itu bisa. Tapi kalau enggak langsung saja klik tugaskan. Di sini Bapak Ibu bisa atur tanggal berapa. Misalnya jatuh temponya tanggal 29. Kemudian jam berapa ya. Nah, bisa diatur. Bisa kunci Bu, Bapak Ibu, kunci setelah jatuh tempo. Jadi kalau dikunci lewat jam 6 ini tidak bisa lagi di-upload tugasnya. Jadi mahasiswa tidak bisa upload. Kalau Bapak Ibu mau kasih kelonggaran, ya, mau kasih kelonggaran bisa saja. Nah, dilepas kuncinya. Dilepas saja ini kuncinya, nggak usah dikunci. Ya. Nah. Jika Bapak Ibu ingin menambahkan kelas, misalnya Bapak Ibu tugas makalah ini tidak hanya untuk satu orang, satu kelas, bisa Bapak Ibu pilih kelas lain. Misalnya saya mau kasih juga di kelas Internet of Things, bisa. Jadi satu kali buat tugas, itu bisa untuk banyak kelas. Oke Bapak Ibu ya. Nah ini yang tadi yang dimaksud Ibu Teti ya. Pengaturan bisa ditambahkan ke buku nilai, bisa juga tidak. Ya. Bapak Ibu bisa atur. Tambahkan ke buku nilai. Ya. Jadi nilai yang Bapak Ibu berikan nanti itu otomatis terlist. Ya. Oke Bapak Ibu ya. Baiknya tambahkan ke buku nilai agar Bapak Ibu tidak repot lagi untuk mengatur. Ya. Klik tugaskan. Ya. Oke. Setelah ditugaskan Bapak Ibu, nanti tugasnya akan masuk di sini. Tugas makalah. Buatlah makalah sejarah komputer minimal 20 halaman, ya. Oke. Di sini ada kelihatan Bapak Ibu 0 pengumpulan. 0 pengumpulan berarti belum ada yang kumpul. Ya. Kalau nanti kelihatan sini ada 1 kumpul, ada 3 itu terlist di sini. Ada batas akhir tanggal 29 bulan 4 sesuai dengan ini. Begitu Bapak Ibu ya. Mohon maaf Ibu, selfie di mute saja dulu Bu. Nanti mau bertanya baru di mute Bu ya. Saya mute ya. Bu selfie. Mohon Bu selfie untuk tidak mengaktifkan mic-nya karena suaranya kedengaran Bu. Oke, seperti itu Bu selfie ya. Itu aktif lagi Bu. Dimatikan aja dulu. Saya matikan di sini, saya matikan Bu. Suaranya kedengaran di mic di speaker peserta. Oke, begitu Bu Sylvia, nggak usah diaktifkan. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya Bapak Ibu, selain tugas, kita akan memasukkan kuis. Nah, di sini menarik juga. Buat kuis. Nah, kita tunggu. Di kuis ini, Bapak Ibu masukkan dulu judul kuisnya. Misalnya, kuis 1 komputer. Instruksinya, nah, silakan berikan studi bebas, soal terdiri dari 5 ya. Nah, silakan dan seterusnya ya. Silakan kasih instruksi. Batas waktu bisa diatur Bu, Bapak Ibu. Misalnya untuk 5 nomor ya saya kasih 5 menit saja ya. Nah, ini yang tadi Ibu Eti tanyakan untuk soal pilihan ganda, untuk soal kuis. Di sini bisa 3 option Bapak Ibu. Tampilkan hasil setelah siswa selesai mengerjakan. Kalau Ibu centang ini, Bapak Ibu centang, maka hasilnya akan langsung kelihatan, Bapak Ibu. Nah, jadi kita lepas saja ini, supaya tidak kelihatan hasilnya. Atau jawaban yang dipilih mahasiswa itu tidak kelihatan. Kunci setelah waktu jatuh tempo. Ya, jadi setelah waktu habis, tidak akan diakses lagi, Bapak Ibu.
Kemudian acak pertanyaan. Bapak Ibu bisa acak pertanyaan di situ. Artinya mengacak pertanyaan ini nomor 1 nanti kalau di siswa lain kerjakan itu nomor 3 tidak sama urutannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kegiatan ujian kita laksanakan di kelas, bisa saja di lab, mode juga selain online di lab Bapak Ibu. Jadi misalnya Ibu mau kasih ujian di lab Bapak Ibu, itu bisa acak pertanyaannya supaya mahasiswa tidak ini kan kalau nomor 1 di sebelah kiri kanan juga nomor 1 sama soalnya itu bisa saja nyontek Bapak. Kalau beda itu meminimalisir contekan. Termasuk di pengalaman saya memang agak ini walaupun namanya learning ya bisa saja banyak celah untuk itu, tapi fitur ini meminimalisir penyontekan itu. Setelah kita pengaturan di sini Bapak Ibu, kita masuk ke pertanyaan kuis. Nah, pertanyaan kuis silahkan pilih. Di sini ada 5 pilihan, benar salah, 6 Bapak ya. Pilihan ganda, jawaban singkat, isi bagian kosong, kemudian menjodohkan. Oh enggak, 5 saja ini yang sudah dicentang. Ya. Misalnya saya pilihan ganda Bapak Ibu. Ya. Saya masukkan pertanyaan. Ya. Misalnya saya masukkan yang termasuk saya masukkan ya. Misalnya monitor. Misalnya di sini kompor ya. Hardware komputer maksudnya yang ini Bu ya. Misalnya yang ini handphone ya. Handphone gitu ya. Nah, yang mana benar Bapak Ibu tinggal kita pilih jawabannya di sini. Nah, ini berarti ini yang benar. Nah, kalau Bapak Ibu mau menambah option, tinggal tambahkan tanggapan. Misalnya pilihannya sampai A, B, C sampai E ya, itu bisa tinggal tambahkan di sini, masukkan jawaban. Ya, tinggal pilih jawabannya. Ya. Oke, kalau tidak ya cukup 3 saja. Cuma kalau di kita di Indonesia sampai E Bapak Ibu ya. Jawabannya itu 5, optionnya 5. Kemudian di penilaian Bapak Ibu bisa isikan poin. Ya, misalnya kalau 5 nomor mau dapat 100 ya kita isikan 20 poin setiap nomor. Ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah. Ini baru 1 nomor Pak soal. Bagaimana kalau menambah soal lain? Bapak Ibu bisa klik tambahkan pertanyaan. Ya. Tambahkan pertanyaan. Kita klik muncul nomor 2. Ya. Tinggal Ibu boleh pilih jenis soalnya. Misalnya yang kedua kita pilih benar salah. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Misalnya Jokowi adalah presiden pertama Indonesia. Ya. Nah, benar atau salah ya? Pasti salah Bapak Ibu. Jadi kita centang sini. Ya. Nah, jadi kalau mahasiswa pilih atau siswa pilih benar, berarti jawabannya salah. Poinnya juga kita kasih Bu. Poin ini tergantung Bapak Ibu ya. Bisa berbeda-beda tiap soal, tergantung tingkat kesulitannya. Kemudian misalnya soal lain, tambahkan pertanyaan ya. Misalnya ini. Bagian yang rumpang atau kosong. Ini ada keterangan di sini, Bapak Ibu. Misalnya, ya, soal matematika misalnya, Bapak Ibu. Ya, nah, 1 tambah 2 sama dengan jawabannya di sini mana? Di sini. Langsung ada simbolnya sih, Pak. Gunakan simbol underscore dengan titik di atas seperti ini. Jadi seperti ini. Bapak harus isi jawaban benarnya di sini. Hanya 1 tambah 2 ya 3. Kalau mahasiswa isi 4 atau siswa isi 4 pasti nanti salah Bapak. Oke?
Mohon Bapak Ibu unmute dulu, mute dulu suaranya Ibu Natalia, belum mute. Saya tidak mengganggu teman Bapak Ibu yang lain. Ada suara ribut. Siapa ya? Ya, oke, sudah bagus Pak ya. Mohon pengertiannya Bapak Ibu supaya tidak mengganggu proses di ini, di mute saja dulu. Ada lagi? Oke, saya lanjut ya Pak ya. Kita lanjut. Baik Bapak Ibu, seperti tadi, ya, tinggal kalau sudah selesai Bapak Ibu bisa lihat pratinjau dulu sebelum ditugaskan. Caranya klik pratinjau ini. Pratinjau untuk melihat previewnya Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk melihat hasil sementara seperti ini, nanti mahasiswa tinggal lihat. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Tentang kuis, instruksinya dibaca, kemudian lanjut ke kuis. Nah, ini teracak Bapak Ibu, ini tadi nomor 2. Kita tulis 3. Berikutnya, ini jawab tadi, misalnya saya jawab salah. Berikutnya, Jokowi salah. Ya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Keluar pratinjau untuk melihat. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau sudah oke, klik tugaskan. Kita atur kembali jadwalnya. Kemudian pilih misalnya deadline-nya tanggal 28. Kemudian kita kasih jam berapa terakhir. Kita cek kembali model ininya. Nah, sesuai dengan yang kita set di awal. Kemudian tugaskan. Oke. Setelah tugaskan nanti akan kelihatan hasilnya Bapak Ibu. Di halaman beranda kita. Tunggu halaman beranda yang muncul. Ulang, tugaskan. Nah, seperti ini baik. Kalau sudah ada berhasil ditugaskan, berarti proses selesai Bapak Ibu. Di sini sudah melihat status ditugaskan. Batas terakhir tanggal 28 bulan 4. Dan mata kuliah diberikan kepada mata kuliah kelas A. Sekian baiklah. Nanti di sini muncul Bapak Ibu. Nah, ini kuis 1 komputer. Kemudian telah mengumpulkan 0. Kalau waktunya 5 menit, 3 pertanyaan. Oke, demikian Bapak Ibu untuk kuis ini. Fitur yang sudah kita jelaskan, memasukkan materi, kemudian tugas dan kuis. Oke, sampai sini kita bukan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini ada soal helikopter ya, kita cek dulu Bapak Ibu di mana masalahnya. Ya. Mas, mau nanya. Oke, silakan Pak. Mau nanya nih Mas, kalau absensi online-nya di sini bisa nggak Mas? Nah, Mahasiswanya banyak. oh iya, absensi itu kita bisa Pak, kita bisa akali. Sebenarnya tidak ada fitur. Tapi Bapak Ibu
bisa kali di menu kuis. Bapak Ibu bisa bikin kuis ya, yang hadir dan alfa sakit itu bisa kita berikan. Ya. Itu bisa. Tapi yang mencentang itu mahasiswa sendiri. Ya. Kalau fitur absensi belum ada secara ini, yang mengabsen guru belum ada. Ya. Tapi kalau untuk ini ada, bisa langsung. Ya. Bisa langsung. Ya. Seperti itu Pak ya. Masuk di mana nih Mas? Bisa dicontohin Pak? Ya kuis, oke. Saya coba di kuisnya lagi Pak. Jadi sama tadi di kuis itu. Ini mengganggu sekali suaranya ya. Ini saya belum dapat masalahnya di mana. Ini sudah off semua suaranya. Cek dulu Bapak ya. Oke, kita lanjut Pak ya. Tadi pertanyaan bagaimana absensi? Sini Pak, kita bisa akali seperti ini. Walaupun tidak ada fiturnya, ya Bapak Ibu bisa di menu kuis. Jadi misalnya buat kuis, Bapak Ibu bikin saja judulnya, presensi atau absensi ya, absensi kehadiran. Ini tinggal Bapak kasih, kalau kan ada waktu Pak ya, batas waktu kapan dia bisa absen. Tinggal masukkan pertanyaannya ya, pilihan ganda saja Pak ya. Nah, ini kan 2 pertanyaan atau 3 ya. Pertanyaannya tinggal dikasih masuk Bapak Ibu ya. Nah, absen tanggal sekian ya. Tanggal sekian berapa ya. Tinggal masukkan ya, hadir, alfa, sakit. Oke. Yang kita centang hadirnya Pak ya, supaya kita mengetahui ini. Nilai kalau hadir ya 100 ya bisa. Oke. Nah, ini untuk mengakali saja Pak, walaupun sebenarnya belum ada fitur itu. Ya. Kita lihat pratinjonya ya, seperti apa. Nanti mahasiswa tinggal seperti ini Pak. Nah, hadir ya. Alfa. Seperti itu Pak, untuk mengakali karena memang belum ada fitur absensi. Nah, itu biasa saya lakukan begitu kalau mau mengabsen mahasiswa. Kayak dia bikin absensi sendiri. Tapi sebenarnya karena ini misalnya setiap materi ada tugas atau apa, itu sudah otomatis terabsen Pak di tugasnya itu. Ya. Sudah otomatis terupdate di tugasnya. Seperti itu mungkin Pak ya penjelasan. Bagaimana Pak? Oke ya. Biasanya saya kali seperti itu walaupun sebenarnya tidak ada fitur itu. Ya. Oke Mas, makasih. Saya bertanya dong Pak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya bertanya Silakan, Pak. Silakan Bu, silakan Bu. Ya, saya bertanya ya Pak. Ya silakan. Bu Ya. Eti, silakan lagi Bu. Bapak, saya tertarik dengan soal tadi ya. Kan soalnya tuh nambah pertanyaan nambah gitu ya Pak ya, bisa dibuat dengan bertambah soal. Tapi saya kan sudah punya file di folder saya. Berarti itu masuknya ke bank soal. Ibu buat dulu. Iya, saya udah buat. File dalam bentuk apa? Saya udah buat di folder. Kenapa? Ibu buat folder maksudnya dalam bentuk apa? Excel atau apa? Di Word. Oh ya. Kalau seperti itu Bu, tetap kita harus input di bank kuisnya, di kuisnya dulu. Oh, Jadi tetap copy paste Ibu, gitu ya? Ya, copy paste. Copy paste gitu. Ya betul, di kuis. Nanti semua kuis Bapak Ibu itu tersimpan di sini Bapak Ibu. Yang sudah tersimpan itu nanti di library ini seperti ini. Yang saya maksud tadi Bang kuis, kalau Ibu sudah pernah bikin kuis sebelumnya, walaupun sudah ini kan Bapak Ibu ya sudah misalnya semester lalu, Bapak Ibu soalnya sama mau pakai untuk semester ini, itu tinggal ditarik aja soalnya Bapak Ibu. Nggak usah buat baru lagi. Nah, itu yang dimaksud. Kalau Jadi buat kalau awalnya, ya silakan.
Jadi saya, kalau bank itu bukan yang ada di folder laptop saya ya? Termasuk Bu. Udah ada di Edmodo ya? Oh, enggak ada, Ibu harus upload dulu. Oh, jadi kalau awal tuh berarti saya harus ngetik satu-satu? Di copy paste saja Bu. Nggak usah Oh, copy diketik. paste aja. Copy paste aja. Oh iya, iya. Misalnya saya biasanya saya 40 soal pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda 20, isian 10 bervariasi gitu ya. Nah, bisa. Nah, itu apa namanya? Saya berarti harus satu-satu ya memasukkannya ya. Ya, satu-satu Bu. Tinggal copy paste Bu. Tarik baru copy, paste begitu ya. Jadi setiap nomor juga ada poinnya ya. Tiap nomor ada. Kita Nah, bisa kasih bobot di tiap ini. Jadi kalau ada 100, ada 10, 40 nomor Bu ya. Tiap soal kan bisa beda poin Bu. ya, ya. Tapi Soalnya kalau bisa untuk beda poin. duplikat pertanyaan itu maksudnya gimana? Kalau Bapak Ibu mau copy pertanyaan yang sama, Oh, misalnya yang dari ya, atas. dari atas kita duplikat, itu tinggal di copy paste ke bawah. Oh, Nanti dibuat gandanya sama soalnya. Misalnya ada yang memudahkan di sini kalau pilihan ganda Bu. Misalnya ada 3-4 soal yang pilihannya sama tapi soalnya berbeda kan, ada seperti itu kadang Bu ya. Itu bisa kita copy paste aja Bu. iya, iya, iya. Supaya tidak terlalu lama untuk mengedit. Ya. Ini ada lampiran file. Lampiran file itu kan Oh, gunanya Bukan Bu, ini gambar. Kalau Bapak Ibu mau masukkan misalnya soal bergambar Bapak Ibu ya. Oh, iya, iya, iya. Nah, misalnya juga matematika Bu ya, ini yang biasa kadang ditanyakan. Simbol matematika gimana? Ya buat digambar dulu atau di Excel atau di mana? Atau dibuat gambarnya. Biasanya di mana? Bisa di Word? Di Word bisa Bu. Buat gambarnya dulu Bu. Jadi Bapak Ibu bisa menjadikan gambar, kan di Word itu bisa juga Bu. Atau copy paste ke Paint baru jadikan JPEG. Nanti tinggal lampirkan file. Nanti muncul di sini Bapak Ibu gambarnya. Oh iya. Seperti itu. Oh, jadi ngambilnya dari file laptop ya. Bisa seperti itu. Ya. Oke, Kalau Pak tambah Bu, ya. tambah Silakan. tautan ini berarti Tambah tautan ini untuk link Bu, misalnya video web. YouTube ya, video YouTube bisa Bapak Ibu tampilkan misalnya video, bisa saya contohkan Bu ya, saya contohkan sambil YouTube, saya buka YouTube. Ini enggak apa-apa ya, ada suara helikopter Bu ya, jangan salah ya, suaranya kecil. Misalnya saya tampilkan ini video ini Bu ya. Saya ambil sematkan video itu ya, kita salin, kita tinggal masukkan di Edmodo Bapak Ibu, tambahkan tautan embednya sini, Iya, iya. lampirkan, maka nanti di sini ada videonya Bapak Ibu muncul, harusnya ada muncul. Oke. Kita tunggu tampilannya agak lambat ya. Atau linknya saja, kalau misalnya agak lama, link videonya Copy paste. gas masuk itu langsung kelihatan ya di ininya ya. Ini ada 2 link, nanti diklik itu muncul videonya. Iya, oke. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak, bagus banget. Ya. Oke. Masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Silakan Bu. Suaranya dibesarin sedikit Bu karena ada suara helikopter ini. Mau tahu sumbernya dari mana ini? Ya Bu. Ya silakan Bu. Berarti soal yang kita buat di Edmodo itu tidak terbatas begitu ya Pak? Terus kemudian Tidak terbatas Bu. untuk nama yang tercantum misalnya siswa itu atas nama ini itu kita bisa mengetahui siapa yang mengerjakannya itu di mana Pak? Misalnya nama siswa ini gitu untuk mencantumkan nama agar kita tahu nama itu yang mengerjakan itu di mana? Oh iya. Oke, saya contohkan Bu ya. Saya contohkan, misalnya yang sudah mengerjakan kuis yang saya lihat kuis yang di sini Bapak Ibu ya. Kuis yang workshop Edmodo Bapak Ibu. Nah, ini kan ada 9 yang telah mengumpulkan Bapak Ibu. Ini bisa kelihatan Bu. Nah,
Nah ini yang sudah kelihatan ada nilainya Bapak Ibu. Nah ini kelihatan Ibu Monik nilainya 40. Nah, ini kelihatan. Ada juga seperti ini kita lihat. Nah, ini 40. Ini saya lupa edit. Poinnya paling tinggi 140 ya. Nah, harusnya hanya 100 Bapak Ibu ya. Nah, ada dua benar. Ada dua benar berarti 40 nilainya ya. Nah, kan saya kasih poin 20-20 ya. Ada yang tidak dinilai, ini Bapak Ibu ya. Tinggal kita nilai, misalnya saya kasih 30 nilai ya. Yang belum dinilai ya, itu bisa langsung kita kasihkan benar nilainya 30 langsung tertambah di sini Bu. Nah itu untuk penilaiannya ya, penilaiannya. Jadi bisa kita lihat termasuk analisis soalnya tadi sudah kelihatan ya. Ringkasannya seperti ini, ada 42% skor tertinggi ya, 60 dan 40, ada 4% yang rata-ratanya. Ini kenapa nilainya begini, karena belum diperiksa semua ya. Kita harus lihat dulu yang sudah terkirim dan belum ya, ini terkirim berarti sudah dia kerja yang dinilai ini. Jadi ada dua pilihan, nilai dan terkirim. Kalau ini Ibu Suryani misalnya sudah kerja, oh dia dapat nilai 100 Bu. Nah, saya ada satu salah ya. Nah itu oke, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Tercantum nama saja ya Pak. Kalau misalnya Tercantum nama Bu. ada NIM-nya begitu Pak. NIM itu bisa kita siasati nama depan, karena mengisi akun mahasiswa itu nama depan dan nama belakang. Nama depan kita bisa kasih suruh dia isi NIM, nama belakang bisa kita beri dia nama lengkapnya. Ya. Oke. Baik Pak, terima kasih. Oke, masih ada Bapak Ibu? Silakan dicoba buat Bapak Ibu. Ini tidak terlalu sulit, sangat mudah menggunakan. Ya. Cuma memang butuh latihan, ya. Butuh latihan. Ya. Butuh latihan. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Satu lagi yang saya mau sampaikan di bagian sini yang menarik juga. Ada fitur temukan Bapak Ibu, discovery. Nah, ini Bapak Ibu bisa share berbagai jenis, misalnya game, bisa Ibu share di kelasnya atau materi lain, misalnya koleksi ini, distance learning, atau materi lain. Bapak Ibu bisa cari, ya, materinya berbagi koleksi juga bisa. Misalnya ada materi video dari luar, kita mau ini, kita bisa klik materi ini dan bisa kita bagikan ke kelas kita. Jadi misalnya kita mau berbagi, tinggal klik berbagi, kita bisa bagikan ke kelas kita. Ya. Oke. Nah, misalnya ini berbagi, kita kirim ke kelas tadi ya, 2019-2 ya. Nah, mata kuliah komputer A. Berbagi, klik berbagi. Ini langsung masuk Bapak Ibu di kelas. Kita tes dulu, ini tes ya, tes berbagi. Oh ini sudah jernih Bapak Ibu ya, sudah jernih suaranya. Ini berhasil berbagi. Kita lihat di depan, nah, muncul nanti di depan Bapak Ibu materi yang kita sudah bagikan. Nah ini video dari YouTube yang sudah kita bagikan. Tinggal di mahasiswa juga bisa lihat ini. Seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu ya. Oke, ini berbagi temukan. Selain itu Bapak Ibu, di Edmodo ini ada tagar populer, misalnya bisa Bapak Ibu menjelajahi misalnya yang lagi populer yang mana. Ini misalnya arts, masalah arts sekarang. Bapak Ibu klik, muncul berita-berita tentang masalah art di beranda Bapak Ibu, ya muncul, ya seperti itu. Nah ini tentang ini dari seluruh negara Bapak Ibu. Ini bahasa Arab ya, kita tidak paham apa ininya ya bisa. Ini bahan ajar yang dibuat oleh guru-guru di seluruh Indonesia. Ya.
Ya di seluruh dunia maksud saya. Ini bisa kita nonton juga. Ini bisa kita ikuti. Ya. Oke? Seperti itu. Ya. Matematika misalnya. Bisa kita lihat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk kita mencari sumber belajar lain. Bapak Ibu juga bisa belajar dari guru-guru lain yang ada di seluruh dunia. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Masih ada pertanyaan? Banyak sekali sebenarnya fitur lain. Bapak Ibu bisa jelajah sendiri. Dasar-dasarnya saya sudah sampaikan. Tinggal bagaimana kita mengembangkan Edmodo ini untuk Bapak Ibu gunakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya. Ini alternatif media atau media e-learning yang bisa kita gunakan selain yang sudah ada lainnya, seperti misalnya yang pakai Google Classroom silahkan gunakan, yang gunakan Moodle bisa ya. Ada lagi Bapak Ibu mungkin belum tahu Schoology ya, ada yang sudah pernah gunakan Schoology. Nah, ini ada juga sesi pelatihan yang akan kami laksanakan ke depan, mungkin di bulan Mei. Itu ada Schoology Bapak Ibu ya. Itu lebih lengkap lagi Bapak Ibu, lebih menarik juga. Nah, ini sebagai alternatif saja kalau Bapak Ibu ingin juga mengikuti pelatihan memahami hal yang sama. Ya. Ya. Oke, demikian Bapak Ibu. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang fasilitas fitur yang ada di Edmodo ini. Ya. Oke, Bapak Ibu. Saya perlihatkan lagi satu fitur lain, ya. Selain perpustakaan tadi, ya, yang ini yang ditemukan tadi ini, yang game Bapak Ibu. Nah, ini bisa juga berbagi ke mahasiswa, ya. Nah, tinggal klik ini, kemudian berbagi ke kelas Bapak Ibu, ya. 2018, 2019 tadi, ya. Nah, tinggal diklik mata kuliah komputer A, kemudian tinggal saya share apa namanya, kemudian berbagi. Ya. Nah, itu otomatis masuk ke grup kita Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke, harusnya masuk di sini. Mungkin loading tadi. Nah, itu bisa dimainkan juga Bapak Ibu. Jadi game-game yang ada di sini itu bisa dimainkan. Ini untuk yang mungkin selingan di. Ada juga game edukasi. Jadi tidak mesti game-game permainan yang ini. Cuma ini memang kalau game agak berat bukannya Bapak Ibu. Perlu kuota yang lumayan agak besar. Ya. Nah, ini saja masih loading Bapak. Ya, bisa kita akses game ini di Edmodo. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini agak putus ya. Nah, silahkan dicoba. Nah, ini soal game juga ya, silahkan dicoba saja untuk latihan. Oke, Bapak Ibu, demikian mungkin sesi share hari ini ya untuk Edmodo ya. Terima kasih atas, kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi yang memesan sertifikat Bapak Ibu, insya Allah besok kami akan sampaikan di grup link untuk mengambil sertifikatnya. Selain itu Bapak Ibu, karena ini yayasan yang menyelenggarakan ini, selain berbagi ilmu, hasil dari pembelian sertifikat ya, pembayaran sertifikat, sebagian kita gunakan untuk donasi ke kegiatan sosial dalam rangka musibah COVID-19 ya. Jadi kita berbagi bukan kepada, kali ini bukan kepada rumah sakit, tapi kepada orang yang berdampak langsung ke COVID-19. Jadi hasil dari
transferan Bapak Ibu semua itu ya, sebagian kita gunakan untuk berbagi. Kemarin tadi pagi sudah kami salurkan beberapa. Nanti kami laporkan di grup tentang penyaluran hasil distribusi sertifikat tersebut. Nah, insya Allah sebentar akan kita besok akan kami share link sertifikatnya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum berakhir, kami minta dinyalakan semua kameranya. Kami akan foto. Kami akan foto Bapak Ibu. Kami akan screenshot. Mohon dinyalakan kameranya semua. Ya. Kami akan screenshot. Ya. Oke, nanti akan ya mungkin melambai Pak atau jempol atau apa. Silahkan Bapak Ibu ya, melambai begini atau menjempol ya. Silahkan ya. Ya, saya share nanti di grup Bapak Ibu hasil foto ini. Ya. Oke. Halaman kedua. Silahkan. Ibu Eti senyum Bu. Luar biasa Ibu Eti ini. Dari mana Bu Eti? Ya. Oke, terima kasih. Ya, saya sudah capture semua Pak. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita jumpa di lain kesempatan lagi. Saya silakan Bapak Ibu bicara. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sangat bermanfaat Pak ilmunya Pak. Terima kasih Pak. Bermanfaat Pak. Semoga bermanfaat Bapak Ibu ya. Terima Terima kasih kasih Pak. Pak. Tunggu di sesi pelatihan berikutnya. Sore Pak. Informasi Silakan Bapak Ibu. positif pelayanan apa-apa. Ya, siapa kontaknya, maka itu bisa memperlihatkan dan kita secara fakultas maupun kejurusan rumuskan dan pokok yang masih mau mendaftar di kegiatan kami sebelumnya ada banyak. Nanti Bapak Ibu kami hubungi di grup. Banyak kegiatan lain. Terima kasih. Pak Arif kayaknya sering ketemu di kegiatan saya. Hanya pernah ketemu di kegiatan mana gitu? Di RJI kayaknya. Kita lihat Bapak di RJI. Hari ini kami rekam Bapak Ibu ya. Hasil rekaman nanti kami share di YouTube. Bapak Ibu bisa lihat kembali ya. Jadi katanya kami rekam. Kita lihat Ya, Pak Naziri. Bu, ilmu berikutnya. Bicara dampak. Merah itu karena ini yang dari Jakarta, dari Bali, pulang tuh. Ya, tapi yang dari Bali itu
keluarga kena itu yang balita itu neneknya meninggal, itu cuma balitanya. Itu langsung belum ada balita. Kita simpan di mandat. Sultan untuk dikasih mandat itu Pak. Jadi kalau mereka orang Jogja itu Tegas. tegas, kurang cerdas. Sama kayak Sultan. Ya. Yang itu. Ya, kakaknya. Yang itu Indonesia. Kan dia solusi buat masyarakat. Karena corona ini baru pernah ada di